mengamati struktur bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa dan rekan saya, Indriani, kami dari PGSD semester 4 STM Purwakarta. Hari ini kita akan mengamati struktur bunga. Ada bunga yang kita amati yaitu bunga selangor. Adapun alat gambarannya yaitu adalah bud atau kacang pembesar dan pincel. Selamat menyaksikan. Kemudian yang selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Nama Latin dari dasar bunga adalah receptacle. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Fungsi dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain bertumpu pada dasar bunga ini. Kelopak bunga. Kelopak bunga atau disebut sebagai kalik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Bentuk dari kelopak bunga yaitu seperti lonceng. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga atau disebut sebagai corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Bentuk dari mahkota bunga ini seperti trompet. Fungsi mahkota bunga yaitu untuk menarik serangga. Bagian mahkota bunga biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian lainnya. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi. Untuk mengamati benang sari, kita singkirkan terlebih dahulu bagian mahkota bunga. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari ini berwarna kuning, kemudian terdiri dari 86 buah benang sari. Fungsi dari benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androsium, atau dapat dikatakan menghasilkan serbuk sari. Benang sari ini umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari atau filamen, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua ada kepala sari atau antera, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Kemudian yang terakhir ada serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Selanjutnya adalah putik. Putik ini berwarna merah kehitaman. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai gonesium. Biasanya putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai putik atau stilus, yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian yang kedua ada kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Kemudian yang ketiga ada bakal buah atau ovarium,
yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Sayatlah tangkai benang sari untuk melihat bagian oparium. Bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian-bagian bunga. Kemudian bakal buah ini mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Fungsi dari bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat terlihat secara langsung. Bunga sepatu merupakan kelompok bunga sempurna karena memiliki dua alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari.